atau diindra oleh Adam manusia. alaihissalam, Pada saat alam itu. semesta ini adalah bukti Mana keberadaan ada orang melihat Allah? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apa yang dibentuk oleh tokoh Roma Yunani bernama Yesus itu peristiwa apa? Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, itu biiznillah. Itu biiznillah. Yesus sendiri mengatakan apa? Biiznillah. Jangan bawa-bawa agamamu ke agama Kristen. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Karena Tuhan saya, Tuhan alam semesta. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, biiznillah. Bismillah nggak ada hubungan sama Yesus. Coba kau baca kemudian pengakuan Yesusnya. Gantian dulu, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksian Yesus apa? Kesaksian Yesusnya apa? Yohanes 5 nomor 36. Yesus menciptakan dari 2 roti dan 5 ikan. Itu biiznillah. Saudara, inilah saya katakan kamu itu ban karet ban dalam kau itu. Tunggu dulu, kenapa gak kau kasih berfungsi. kesempatan ngomong? Bebal kamu itu, bebal kali. Yesus mengatakan apa dalam kesaksiannya? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi kalau dia apa? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Sekarang itulah yang disebut biiznillah. Yesus pernah menciptakan sesuatu. Yesus pernah menciptakan sesuatu. Yesus pernah menciptakan. Nah, itulah biiznillah. Dengan izin Allah. Petrus mengatakan di Kisah Para Rasul 2. Dengar. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba. Apa katanya di situ? Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret yang menjadi perantara bagi Tuhan dan manusia untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Jadi jangan gila permanen dong. Toko yang kau anggap Yesus itu sebenarnya fiktif, itu nggak ada. Kalau yang Anda sebutkan barusan 2 roti, cuma tugasmu membuktikan Allah itu ada, buktikan Allah itu ada, itu tugasmu. Itu fakta. Tugasmu juga membuktikan Yesus itu ada. Bukan membahas Yesus. Ini manusia tugasmu. loh. Membuktikan Allah itu ada atau tidak, itu tugasmu sekarang. Yesus itu katanya manusia. Sekarang kau buktikan kalau dia ada. Buktikan Allah itu ada atau tidak, itu aja sekarang. Dengarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengar, tidak bisa dibuktikan seperti membuktikan makhluk. Tidak bisa dibuktikan. Masalah. Inilah bodohnya kamu. Inilah yang saya katakan samamu. Membuktikan adanya Tuhan. Karena tidak bisa dibuktikan. Memang Allah itu nggak ada. Dengarkan saya. Membuktikan adanya Tuhan tidak seperti membuktikan biji sakarnya Yesus. Paham? Membuktikan adanya Tuhan tidak sama seperti membuktikan adanya hantu yang keluar dari kubur. Buktikanlah Allah itu ada melalui perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengarkan saya. Membuktikan adanya Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Jadi bukti keberadaan Allah, cukup Allah memperlihatkan tanda-tanda di segenap penjuru alam semesta dan pada diri manusia. Itu orang berakal. Sekarang buktikan Yesus ada. Mana? Dia manusia, buktikan kalau dia ada. Buktikan. Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus disalibkan, Yesus lahir di Bethlehem. Itu dongeng. Sekarang buktikan dia ada. Sekarang buktikan dia ada. Sekarang dia sudah di surga. Nenekmu kiper. Mana buktinya dia di surga? Mana buktinya dia di surga? Loh, karena ada di Alkitab itu sejarahnya, kisah-kisah Yesus itu. Bukti yang ku minta, bukti mana? Mana Yesus ada di surga, buktinya mana? Yesus ada aja ya, kami inilah buktinya. Bingung. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekarang kita begini. Itu cuma kisah. Itu sejarah. Itu catatan-catatan. Itu cuma cerita-cerita yang saya mau bukti. Yang saya mau bukti. Itu cuma klaim aja kan. Memakan 2 roti untuk 5.000 orang. Itu klaim. Saya mau bukti. Sudah manusia, makhluk keluar dari kubur, tapi cuma dongeng.
Cuman cerita doang, cuman klaim sepihak. Mana buktinya? Buktikan ke saya. Garuk pantat. Dari data Garuk pantat Al-Quran, lu. buktikan bahwa Garuk Allah itu pantat ada. lu. Allah kan sudah kukatakan, membuktikan Allah ada tidak sama seperti membuktikan biji sakarnya Yesus ada. Paham kau? Dengan membuktikan biji sakarnya Yesus ada, kau buka celananya, kau ulek-ulek dia punya senjata, habis itu kau fotoin, itu membuktikan. Tapi mampu nggak kau buktikan biji sakarnya Yesus itu ada? Mampu nggak? Mampu? Tidak ada. Bisa kau mampu. Sedangkan Tuhan saya, sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqa awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sekarang kau ingin bukti Yesus mana? Buktinya kami ada. Pret. Dulu pernah dia kasih makan roti 5.000 orang. Pret. Kalau Tuhan saya jelas membuktikan keberadaannya dengan adanya alam semesta ini. Yesus buktinya ada? Ada biji sakarnya. Mana? Coba pingin ku tengok biji sakarnya warna apa? Pink. Warna ungu. Warna pisang rebus. Mana? Mana bukti Yesus Tuhan kau itu ada? Cakap kotor. Gila, apologet Islam, gurunda tapi cakap kotor. Loh, dalilnya Masa tadi Lukas gitu? 11 itu. Tuhannya Kristen jorok. Janganlah cakap kotor, tapi public figure. Tuhanmu itu loh. Tuhanmu itu loh. Kau berbicara mengenai Tuhan kan? Tuhanmu makhluk. Punya zakar nggak? Punya, hari ke-8 dia dipotong. Nah, saya ingin bukti mana buktikan Yesus itu ada. Tugasmu sekarang buktikanlah. Dari Tugasmu Al-Quran sekarang. peristiwa-peristiwa itu aja. Tugasmu Jangan biji sekarang. zakar, biji jakar. Sekarang tugasmu Nggak malu kau membuktikan. gurunda, kau gelarmu gurunda, tapi cakapmu Sekarang kau buktikan bahwa Tuhanmu yang bernama Yesus dari barat itu ada. Buktikan. Mana? Bingung di dia, Alkitab bingung. itu banyak itu peristiwa-peristiwa dia perjalanan Yesus di dunia ini. Bingung. Kalau berbicara mengenai Bible-mu itu, Al-Quran banyak menceritakan bagaimana Nabi Musa, bagaimana Adam, Sebenarnya bagaimana alam Allahmu itu semesta. kayaknya nggak ada aja Juma, Iya. nggak ada peristiwa yang melibatkan dia. Al-Quran menjelaskan bagaimana Allah menciptakan alam semesta, bagaimana Al-Quran menjelaskan Allah menciptakan makhluknya, bagaimana Allah kemudian mengatur alam semesta. Al-Quran. Sekarang Yesus manusia, buktikan kalau dia ada. Mana? Mana? Oh, itu Bang Suma di dinding. Ngapain dia di dinding 2000 tahun lencangkan tangan ke kiri dan ke kanan. Mana kayak gini jadi apa berdebat Buktikan. kayak gini. Buktikan sembahanmu bernama Kristus Agnostos Theos itu ada. Mana? Buktikan. Ya. Mana? Mana? Kau yang nanya sama aku lah. Kau yang nanya sama aku lah. Ini pertanyaan dari tadi. Buktikan. Mana Yesus itu? Mana bukti? Bukti. Di Alkitab, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan ada peristiwanya semua itu. Berarti Jadi Yesus itu apalagi- cuma cerita. Yesus itu cuma cerita jadi berarti. maksudmu sekarang Berarti Yesus itu cuma buktikan cerita Allah. doang. Apa bedanya Ada dengan maling peristiwa kundang? yang melibatkan Yesus. Ada Itu kan cuma peristiwa- cerita doang kan? Cerita doang kan? Ya Maling sejarah lah. kundang. Kok maling kundang? Maling kundang. Cuman Masa cerita kayak doang. gitu cara Selevel berdebat cuma? pewayangan. Loh, saya ingin bukti, saudara. Ah. Saya ingin bukti. Bukti Yesus itu pernah ada mana? Di Alkitab Cerita doang. kok cerita doang ya? Kita Iya, mana kisah buktinya? sejarah Buktinya itu, sekarang. peristiwa-peristiwa Buktinya Yesus sekarang. di dunia ini. Buktinya sekarang kalau Yesus itu ada apa? Kalau sekarang Yesus udah di surga, panggil lagi Iya, dari mana, surga sana. mana buktinya dia ada di surga mana? Di kisah para rasul dia sudah dilihat berarti cuma banyak orang dia cerita terangkat ke surga. doang. Berarti Kok cerita cuma doang? cerita. Berarti cuma Allahmu cerita. Cuma Allahmu cerita pernah nggak? doang. Sekarang beginilah. Pernah Berarti cuma nggak peristiwa cerita. diperbuat Allahmu melibatkan Allahmu bahwa dia ada? Berarti cuma cerita doang. Enggak Loh, ada memang dia- bukti. Yesus masih bertuhan. Al-Quran saya mengatakan Tuhanku menciptakan manusia dari seorang perawan suci. Itu Tuhanku. Dan yang menciptakan Yesusmu yang kau katakan sembahanmu itu juga kau tidak bisa tunjukkan, bukan? Yang kau sebut Bapa Dia itu ada mana? di surga. Dia Itu sudah aja. terangkat ke surga. Cuma itu doang. Cuma begitu doang buktikan Tuhan itu ada. Sementara kamu menuntut Allah itu harus wujud. Sekarang saya nuntut Yesus wujud. Mana? Mana coba? Aku nggak nuntut. Aku Di nggak Taman nuntut Lawang. Allah harus punya Banyak wujud. di Taman Lawang maksudmu Tapi Yesus. Di aku Taman nggak Lawang nuntut banyak dia gitu harus punya maksudnya. wujud Juma. Ih, Tetapi mama, aku menuntut tunjukkan sebuah peristiwa yang melibatkan Allah dalam Al-Quran. Sekarang Tuhan saya mengatakan Dia yang menciptakan Nabi Isa tanpa ayah Itu dengan yang- mukjizat.
Hah, apa? Kamu ngomong apa? Kayak Sementara gitu. Yesus juga mengakui itu. Itu Apa? Apa? Kau mau apa? itu kan hanya pernyataannya saja, tak ada orang melihatnya Iya, itu. apa bedanya dengan mulutmu yang berbicara Yesus itu kemudian duduk di surga? Apa bedanya? Tuhanku Nah, Tuhan, Yesusmu manusia, Yesus makhluk. membangkitkan orang Yesus membangkitkan anak Yairus di depan banyak orang. Ada Itu di saksinya. dalam Al-Quran dikatakan biiznillah, dengan izin Allah. Bismillah. Apa itu? Jangan bawa kata-kata Al-Quran, jangan bawa dengan bismillah izin Allah, dengan izin Allah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku lakukan, semua atas pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah. Itu kata siapa? Kata Yesus. Pengakuanmu. Kami nggak kenal Allah. Faktanya di Bibelmu Yesus tertulisnya kenal Allah. Yesus Faktanya kenal di kitabmu Allah. itu bertaburan nama Allah, bertaburan nama Allah di kitabmu. Sakit. Halaman pertama aja pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Halaman pertama, ayat pertama, kitab pertama sudah menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada Yesus. Bukan Allah, bukan Allah, bukan Allah. Samanya itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan kau bilang pada mulanya Allah. Apa itu Allah itu? Allah. Orang Barat itu punya huruf O-N-E. Tulisannya kalau orang Indonesia ingin jujur harusnya membacanya one. Tapi karena harus mengikuti tradisi lisan orang Barat, maka harus membacanya one. Oke? Begitu juga A-L-L-A-H. Itu adalah hak mutlak milik umat Islam. Kamu aja yang memperbodoh diri membacanya Allah. Padahal kaidah membacanya adalah Allah. Karena kami yang pemilik asal-usul bahasa tersebut. Paham sampai situ? Jangan giliran one punya Inggris kau baca one sah-sah saja. Harusnya kau baca one juga. Jangan kau baca tertata A-L-L-A-H, kau bacanya padahal sumber dari huruf itu adalah bahasa hijaiyah, huruf hijaiyah Allah. Tapi kau bacanya supaya kau menyembunyikan identitas bahwa kau itu pencuri. Paham? Paham sampai situ? Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada Allah, faktanya Yesus berdoa kepada Allah. Biiznillah, dengan izin Allah. Yohanes 4 nomor 30, Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 5 nomor 36. Tidak ada daya upaya Yesus selain Bapa. Allah katanya dalam Bible. Mau lari kemana ente? 1 Timotius 6 nomor 16. Allah tidak tersentuh oleh kematian. Dia bersemayam dalam ruang yang tak tersentuh, yang tak terhinggapi, kemudian tak terlihat oleh manusia, dan memang dia adalah tak bisa dilihat oleh manusia. Dia hidup yang kekal ada pada dirinya. Terus Tuhanmu Yesus tokoh Roma, Yunani. Hah? Paulus mengatakan sembahan orang Athena itu bernama Agnostos Theos. Dewa yang tidak dikenal, yang orang-orang Athena sembah sebelum ada Paulus, itu adalah dewa yang sama yang mereka sembah setelah ada Paulus. Cuman beda nama. Yang tadinya Horus berubah menjadi Kristus. Ini kan saya sudah ajarkan samamu kawan. Kamu lupa? Secepat itu kau lupa? Nah inilah. Udah kuajarkan pun bahwa yang kalian sembah itu adalah dewanya orang Athena. Cuman ganti nama. Paham sampai sana? Bagaimana mau paham? Oh, orangnya Paulus kok. Sampai detik ini kau nggak bisa buktikan apa-apa. Sampai detik ini kau tidak bisa buktikan Yesus itu ada. Padahal dia manusia loh. Kamu hanya bisa mengatakan dulu. Yesus sekarang duduk di kursi. Duduk di samping kanan Bapak. Cuman begitu doang. Yesus ada. Silakan. Ibunya Yesus Maria. Silakan. Mana Bu? Itu cerita kan? Loh, jadi maksudmu?
Lah, itu cerita di mana Al-Quran Sekarang kau juga ceritakan bahwa Allahmu itu ada. Peristiwa apa? Seorang wanita perawan yang suci melahirkan sosok anak yang kemudian berdebat, nggak ngerti aku lihat pola pikirmu. Kok bisa jadi guru kok kayak gini? Biiznillah, dengan izin Allah. Gimana pola Yesus pikirmu jadi guru kayak gini? melakukan segala sesuatu dengan izin Allah. Yesus manusia. Di dalam Al-Quran Isa Iyalah, manusia. karena ada Dia peristiwanya, lahir itu tanpa ada ayah. peristiwanya. Dalam Al-Quran dia lahir tanpa ayah. Dia diberi mukjizat, dia diberi hikmat Injil. Dia adalah hamba Allah. Itu Dicipta menurut tanpa Islam. ayah. Itu kan Nah, itu versi menurut Islam Bible itu. juga. Itu menurut Nggak Bible. laku sama kami itu. Versi Islam Iya, nggak laku sama kami. sama. Sekarang kutanya samamu, Yesus itu bertuhan atau tidak bertuhan? Yesus itu tidak bertuhan. Yesus itu Tuhan. Masalah generasi rusak otakmu. Masa Yesus kau bilang ateis? Berarti Yesus itu masuk neraka. Karena dia manusia kan, yang tidak bertuhan. Nah, ganti topik dia. Jadi Yesus bertuhan. Saya ingin bertanya samamu. Sampai detik ini nggak kau buktikan bahwa Allah itu benar-benar ada dari peristiwa-peristiwa Tuhannya terjadi. Yesus itu mana? Lari jadi Yesus bertuhan itu tidak ganti topik. Tuhannya Yesus itu loncat mana? topikmu. Enggak dong, saya ingin membuktikan Yesus itu bertuhan. Sekarang Tuhannya Yesus itu mana? Tuhannya Materi Yesus. itu materi nanti setelah ini selesai. Mana coba? Saya buktikan Allah Subhanahu wa taala ada, kau buktikan Tuhanmu yang hanya manusia itu ada. Oke? Apa peristiwa? Salah satunya Allah Subhanahu wa taala membuat seorang wanita perawan bernama Maryam melahirkan. Kenapa kau tertawa? Kenapa kamu tertawa? Yesus tidak kenal Allah, kami pun tidak kenal Allah. Saya berbicara Maryam, bukan Yesus. Jangan kau serempet-serempetkan Allah ke Yesus. Jangan. Saya berbicara Maryam, dan yang lebih berhak menceritakan orang Yahudi adalah Islam, bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekarang apa hubungannya orang Yahudi dengan bangsa tidak kenal Arab? Allah. Orang Kristen tidak kenal Allah. Apa hubungannya orang Yahudi dengan orang Arab, dan apa hubungannya orang Yahudi dengan orang Roma Yunani pendiri agama Kristen? Gimana? Mana yang lebih berhak? Silsilah yang ada jelas sanad darahnya, atau orang Kristen yang hanyalah penjajah bagi tanah Yerusalem? Mampus kau kan? Mampus kau kan? Agama Yahudi berasal dari Ishak. Agama Islam berasal dari Ismail. Ismail adik kandung. Sekarang Kristen ini agama dari mana? Kristen agama dari mana? Kristen itu kan Kristen pengikut Kristus. Ganti topik, sengaja dia mengalihkan topik, tidak bisa membuktikan. Anda ganti kan topik. melarang saya membahas Siti Maryam. Kenapa Saudara, kau pengecut? Anda melarang saya membahas Siti Maryam. Saya menjawab. Jangan kau serempetkan Yesus ke Allah, Allah ke Yesus. Saya Islam, iya, kitab suci saya Quran. Kenapa jangan kamu kau berkata melarang saya Yesus menggunakan diciptakan Allah. Allah ada bagian Al-Qur'annya itu tidak ada Allah dan kitab. Saya membahas Al-Quran. Kenapa? Kalau silakan, kalau kau bahas Al-Quran boleh, Nah, itu silakan. tadi kan saya kok mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang wanita Maryam perawan dari tengah-tengah kaum Bani Israel. Maryam perawan ini melahirkan sosok manusia mulia bernama Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa alaihissalam dari sejak bayi bermujizat. Dia berbicara dari sejak dalam ayunan, kemudian dia Tapi ingat, Isa bukan Yesus ya. Jangan siapa yang mengatakan Yesus itu Isa? Yesus itu tokoh fiktif. Udah aku bilang dari awal. Ingat baik-baik, Isa alaihissalam bukan Yesus. Jangan kau serempet-serempetkan. Saya sudah katakan dari awal, Yesus itu tokoh pewayangan karangan Roma Yunani. Camkan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Justru nama Isa itulah yang dipalsukan menjadi Yesus. Oke. Bagus. Dengarkan. Oleh itu jangan bilang Allah itu menciptakan Yesus. Tidak bisa, karena Al-Quran saya yang mengatakan itu. Maaf ya, kami tidak kenal. Saya yang mengatakan itu. Dan bukti bahwa itu diiyakan oleh tradisi Kristen mula-mula, khususnya yang ada di Indonesia, lembaga Bible Indonesia menggantikan Theos, dewa Romawi itu menjadi Allah. Kalian baca Paham? Nah, kok paham sampai situ?
Kemudian Nabi Isa memperkenalkan tentang Allah, Nabi Isa memperkenalkan tentang Alkitab, Nabi Isa memperkenalkan tentang Roh Kudus, Nabi Isa memperkenalkan tentang malaikat, Nabi Isa memperkenalkan tentang apa lagi? Soleh, kata soleh. Yesus ada memperkenalkan itu semua? Nehi, tidak ada. Tapi belakangan orang Kristen nyebut Allah, nyebut Alkitab, nyebut malaikat, nyebut Roh Kudus. Kenapa bisa kau lari ke Isa? Itu kan ajaran Isa. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Itu ajaran Isa. Ini Rasulullah, Rasul dan Allah. Itu ajaran Nabi Isa. Kenapa nongol di kitab lo? Ayo, bukanlah kitabmu itu tokonya toko Romawi Yunani. Harusnya yang muncul di situ adalah Antrenius, Aloysius, apalagi Aloysius, Andrianus, Prekonosnus, Anus. Itu yang muncul kok. Muncul Allah, muncul Rasul, muncul malaikat, muncul Roh Kudus. Apa ini? Katanya Isa bukan Yesus, tapi justru penuh ajaran Isa di dalam Bible. Itu kan iblis namanya, mencuri, lalu kemudian pura-pura nggak mencuri. Itu penjajah namanya, merampas hak orang, habis itu mengklaim, itu bukan punya kamu, itu punya aku. Pret. Kenapa kamu nggak berani menggunakan istilah Yesus? Istilah Yunani, Romawi. Kenapa? Kenapa kau pakai istilah Nabi Isa? Nggak malu kau? Berhentilah kau jadi karet. Nggak ada, aku bilang Nabi Isa, Yesus aku bilang. Kamu menyebut kitabmu dengan sebutan apa? Aku nggak kenal dengan Isa. Tunggu dulu. Siapa itu Isa? Kau menyebut Siapa itu Isa kitabmu dengan alaihissalam? sebutan apa? Kita uji. Kau menyebut kitabmu yang dari Belanda itu sebut dengan sebutan apa? Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab ini? Dari mana? Sang kitab. Alkitab itu sang kitab. Itulah dari mana, ya? Dari mana? Dari bahasa Nabi Serapan? Isa yang menyebutkan itu. Ini Abdullah atani Alkitab. Yesus, tolong tunjukkan di mana Yesus menyebut Alkitab. Tunjukkan. Kapan? Kenapa? Kapan Yesus menyebut kata Alkitab? Emang Alkitab ini bahasa apa? Bahasa Arab kan? Nabi Isa lah yang gimana bang? Gimana? Nabi Isa lah yang memperkenalkan kata Alkitab itu, bukan Yesus. Kita deal dulu Juma ya, bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus ya. Iya, kamu ini sudah dipermalukan kok deal pula. Sekarang Deal dulu kalau ya. Kenapa saya mengatakan Yesus itu Nabi Isa kadang? Kan orang Kristen syarat menggunakan istilah dulu, Nabi Isa. Tenang. Jangan kau seret-seret ke mana-mana. Kita deal dulu bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus ya. Kalau kau konsisten dengan ucapanmu itu, tolong Oke dulu kita. Isa alaihissalam bukan Yesus ya. Hei, jangan kau ajari saya. Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus menyebut kata Alkitab. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kalau kau Yesus konsisten, dengar. bilang dulu sama orang ini bahwa Yesus Kristus bukanlah Isa alaihissalam ya. Saya ulang, saya dengarkan. Saudara-saudara Kristen, kau jawab pertanyaanku ya. Saudara-saudara Kristen dimanapun berada, saya Bang Suma mengatakan dengan tegas, Nabi Isa alaihissalam bukanlah Yesus Kristus yang kau sembah. Mantap, terima kasih. Kau tanya sama aku biar aku jawab. Sekarang pertanyaan saya. Oke. Dari mana Kristen mengambil istilah Alkitab yang milik Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Oke. Alkitab itu berarti sang kitab ya. Saya itu tidak tanya merupakan arti. berasal dari kata serapan bahasa Arab yang terserap ke dalam bahasa Nusantara. Saya tidak tanya artinya. Saya bertanya dari mana Kristen laknatullah mengambil kata Alkitab kalau Anda tidak menjilat-jilat Nabi Isa ajarannya, di mana kamu mengambil kata Alkitab ini? Alkitab itu berasal dari bahasa Arab yang terserap dalam bahasa Nusantara. Ya. Yang berarti Alkitab itu sang kitab. Pernah nggak kamu mendengarkan? Pernah nggak kau mendengarkan ketika kau sekolah dari SD SMP, anak-anakku mari kita buka Alkitab fisika, Alkitab kimia?
Nggak ada, Sang karena kitab. Alkitab itu hanya merujuk kepada kitab suci yang ada di dalam Al-Quran, tuyul. Tuyul-tuyulan kau. Lah, dari mana kau dapat kata Alkitab itu? Dari Jadi, aku bilang sama matamu kau, suwe, serapan apa? Serapan apa? Sebentar dulu, karena di Di mana? Indonesia, Di mana kita orang Indonesia? Nusantara terserap bahasa. Dengar, aku Di dulu lah, mana kau aja. orang Hindu menyebut Alkitab Weda? Di mana? Hah? Alkitab Di Weda. mana orang Buddha Kitab kemudian mereka menyebut Weda. kitabnya? Iya, hanya Kristen yang ikut-ikutan mengambil istilahnya sorry, Nabi Isa. sorry. Sorry apa? Sorrynya di mana? Kami nggak pernah ngikut-ngikut. Kalian yang ngikut Lalu kami, dari bos. mana ngambil kata Alkitab itu? Alkitab itu kan bahasa Arab. Nah, itu buktinya. Berarti yang memperkenalkan itu siapa? Yang memperkenalkan itu siapa? Apa? Umat Islam salah? atau orang Loh, Kristen? Kenapa kau mengeneralisasi bahwa Arab itu adalah Islam? Jelas dong. Sebab orang Arab ketika merujuk kepada buku-buku umum, mereka tidak menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Paham ente? Dengar. Orang Arab menyebut Jangan Alkitab kau pastikan bahwa Arab itu pasti dengarkan. Islam. Salah. Dengarkan saya. Bahkan Ini sebelum berbicara, Islam ada di jangan- Arab, Kristen jangan sudah kau ada di Arab. kemana-mana. Jangan kau kemana-mana dulu katanya. Sekarang kita berbicara mengenai Yesus dan Isa alaihissalam. Siapa yang kemudian menolak Nabi Isa tapi mencuri semua hak prerogatif yang ada pada Nabi Isa? Kau harusnya malu. Ketika engkau menolak Nabi Isa adalah Yesus yang mati terkutuk itu, yang keluar dari kuburan itu, harusnya kau melepaskan, menanggalkan semua istilah-istilah yang diusung oleh Nabi Isa alaihissalam. Kau punya malu kan? Kalau kau masih punya malu, tanggalkan sebutan Alkitab itu. Kau harus menyebutnya Biblika atau Holy Bible. Jangan kau sebut Alkitab. Karena Alkitab itu diperkenalkan oleh Nabi Isa alaihissalam melalui Al-Quranul Karim. Ini Abdullah ataniyal kitab. Yesus mau mana menyebut kata Alkitab? Ada? Nggak ada. Berarti orang Kristen itu menjalankan amanat agung Filipi 1 nomor 18, menyebarkan agama dengan cara tepu-tepu. Kristen mengajarkan menipu dan menyesatkan manusia dengan cara mengelabui. Propasis dalam bahasa Yunani itu ajaran Paulus. Paham? Baca Filipi 1:18. Kalian diajarkan memang untuk mengelabui. Ingat, terima kasih Juma kau katakan bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus. Ingat, 2,5K. Dari awal Isa saya alaihissalam itu jangan kau bilang-bilang Yesus ya. Dari awal saya adalah mengatakan tidak benar. Yesus adalah Isa alaihissalam. Tidak Yesus benar. Dari itu silsilahnya tokoh pun berbeda. Isa dan alaihissalam tidak orang ada hal, Lewi, tidak Yesus ada hal yang Kristus orang perlu kau Yehuda. jelaskan. Tidak perlu kau jelaskan. Tidak perlu kau jelaskan. Jangan serempet-serempetkan. Yang Dengarkan. tidak disalib itu adalah Isa alaihissalam, tetapi Yesus Kristus disalibkan. Ya? Agama saya Yesus tidak Kristus pernah disalibkan, mengambil istilah-istilah tetapi Isa Yunani. alaihissalam tidak disalibkan. Agama Lalu saya jangan tidak kau bilang memiliki kitab bahwa Isa yang bernama alaihissalam tidak kitab disalibkan, Yunani. lalu kau tuduh-tuduh Yesus. Agama saya tidak mendirikan masjid dengan nama, kemudian nama Yunani. Camkan itu. Saya tidak ada beban untuk mengakui bahwa Yesus itu bukan Nabi Isa. Bahkan saya bangga. Yesus itu tokoh fiktif. Buatan Roma, Yunani. Yesus itu tidak dikenal di Yerusalem, asal kau tahu. Kau tanya orang Yerusalem, penutur Ibrani Aramaik, apakah Anda mengenal Yesus? No, Yesus itu siapa? Yesus itu tokoh fiktif, asal lu tahu. Di abad ke-16 baru ada muncul nama Yesus itu. Sebelumnya Yesus. Dan kalau Anda berbicara di abad ke-4, itu Esaus. Diambil dari kata iso dalam bahasa Aram, bahasa Ibrani Yosua, dalam bahasa Arab Isa. Kami bahasa serumpun. Orang Ibrani dan orang Arab itu adalah satu nenek moyang, satu bahasa dari nenek moyang mereka. Ibrani, Aram, Arab itu bahasa serumpun. Tidak bisa kau ganggu. Sedangkan kalau Nabi Isa turun hari ini juga, Yosua turun hari ini juga. Terus kau panggil sampai mulutmu robek sampai kuping. Yesus, Yesus. Dia tidak akan balik, nggak akan nengok. Kenapa? Itu bukan nama dari nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Itu adalah nama tokoh yang dibangun oleh Paulus. Di mana? Di Athena.
Udah kabur, Gurunda, kabur. Harus, kalau tidak Sakit telinga kupermalukan dia. di sini. Kalau tidak kabur, kupermalukan dia di sini. Ya, jadi tak ada umat Islam itu mengakui. Kenapa umat Islam itu selalu menyerempet Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus alaihi salam? Kenapa? Karena Kristen yang menyimpan wadah, membuka ruang. Kalian yang membuka ruang. Bible yang dicetak setiap tahun itu membuka ruang untuk menyamakan Nabi Isa dengan Yesus. Bukan kami. Wallahi kalau kami jijik mempersamakan antara Nabi Isa dengan Yesus itu. Jijik kami. Paham? Manusia yang kau katakan mati terkutuk, yang keluar dari kubur, bla 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 dan seterusnya, itu jijik kami menyamakan dengan manusia mulia, wajihan fid dunya wal akhirah. Jijik kami. Cuman karena kalian yang membuka semua keadaan kekristenan, bahwasanya Kristen itu juga memiliki Roh Kudus, Kristen itu juga memiliki rasul, Kristen juga memiliki Kalian itu kan agamanya dari Roma Yunani sono. Kalau kalian itu berasal dari Ibrani, Yunani, Yahudi, Yerusalem, sejatinya Anda menggunakan bahasa Ibrani dong. Mana faktanya, mana? Gak ada. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau Anda mau butuh penekanan, Bang Sumang kau katakan dulu, ya memang dari dulu kok. Kami dari lahir, dari kecil sampai kami dewasa, kami menanamkan kepada anak-anak kami, Nabi Isa manusia suci, terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus, seluruh dosa dalam kehidupan Kristen itu ditanggung oleh Yesus. Ibarat dosa itu sampah, di mana manusia yang paling banyak sampah ditanggung? Yesus. Apakah itu disebut wajihan fit dunia? Oh tidak. Tidak bisa. Laki-laki suci nggak bisa. Dia disebut manusia wajihan fit dunia nggak bisa. Sedangkan malaikat Jibril datang memberitakan kepada ibunya, aku hanyalah rasul yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk memberitakan kabar gembira tentang lahirnya seorang manusia, anak laki-laki yang suci. Yesus, manusia yang padanya menanggung semua dosa-dosanya Kristen. Suci nggak itu? Ya enggak lah. Kenapa? Semua dosa ada pada dia. Udah ditanggungkan ke dia. Ya jadi gimana ya teman-teman Kristen? Jangan emosi dalam diskusi itu. Anda boleh tajam tapi berdasar dalil. Anda mencari Allah. Yesus menyembah kepada hakikat yang tak terlihat, yang tak nampak. 1 Timotius 6:16 itu yang bikin malu kalian. Dialah yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa dia? Yesus? Mana mungkin. Yang tak terhampiri oleh manusia. Siapa dia? Tak ada manusia yang pernah melihatnya. Siapa dia? Baginya kekekalan. Siapa dia? Dialah Allah. Kitabmu baru dibuka. Mana kitabnya orang Kristen? Disimpan di meja. Lah ini kan Alkitab. Sudah ke-Islam-Islaman. Belum dibuka isinya. Belum dibuka loh. Baru dilihat di depan sampul Alkitab. Loh, kok bisa? Ini kan ajaran Nabi Isa. Harusnya Holy Bible atau Biblika, Tablia, itu baru Kristen. Alkitab. Wah. Jadi kalau ada nih, saya tanya kepada saudara muslimku yang ada di sini. Kalau ada kucing nih, kucing. Terus kita pasangkan di atasnya tulisan sapi. Ini trik apa ini? Menyelamatkan atau apa ini? Kucing ditutup, terus di sampul tutupnya itu dituliskan sapi atau ayam. Begitu orang buka isinya kucing. Itu apa namanya? Mengelabui, Gurunda. Mengelabui, Filipi 1:18. Tugas mengelabui di atas muka bumi ini, itu siapa? Yang bertugas. Sibilisis. Inilah yang dikatakan Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu saudaranya setan. Tugasnya mengajak manusia membantu iblis untuk
untuk mendurhakai Tuhan. Jadi tugas mereka itu mengajak manusia sebanyak mungkin untuk durhaka kepada Tuhan. Itulah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Jadi dia membungkus kemudian seekor kucing, lalu di luarnya tertuliskan ayam. Itulah mereka. Itulah mereka. Sederhana bukan? Sederhana. Wah, kok begitu dibuka, surah-surah Paulus di dalam Cahayu. Dibilang Alkitab. Masolang generasi. Silakan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Pak Agus. Halo Pak Agus. Assalamualaikum, Pak Han. Muslim, Kristen? Muslim. Ya, silakan Pak Han. Ada yang mau disampaikan? Untuk sementara ini saya hanya mendengar saja dulu. Cuman ada ini yang perlu satu kita ketahui tentang ajaran Yesus. Yang mana dia pada saat tanggal 25 itu dia identik dengan minuman-minuman keras. Apakah itu ajaran Yesus atau ajaran siapa? Itu aja. Terima kasih Gurunda. Oke, minuman-minuman keras. Apakah ajaran Yesus mana? Yesus Yunani barangkali ya? Oke, nanti kita tanya dulu sama Guru ya. Pak Agus, halo. Pak Agus. Pak Agus monitor. Oke, Pak Agus dibawa dulu ya. Ya, kalau tentang itu bingung juga saya Pak Hans, karena Yesus Yunani ini dia suka ngubah-ngubah gitu kan, ngubah air jadi anggur, ya udah berarti ajarannya dia gampang kok. Iya, itu ajaran Yesus ya. Kalau ajaran Nabi Isa mungkin nggak gitu, mungkin merubah air jadi orange juice atau apa, nggak tahu lah ya. Kira-kira gitu Pak. Gampang kok itu. Ya, silakan ada lagi Pak Hans. Udah, makasih. Itu aja. Aja dulu. Jadi sebagai pendengar aja dulu menambahkan ini. Oke Pak Hans, terima kasih. Terima kasih. Ya, halo, assalamualaikum Romo. Penghujan jadi Romo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Romo. Tadi menarik kok Romo. Tadi menarik judulnya apa? Apa judul tadi ya? Gara-gara kita dosa jadi beol, BAB. jadi otak ini aneh-aneh. Izin bertanya nih, Papi. Saya kuping saya ini sangat familiar sekali dengan kata-kata masolang generasi gitu kan. Itu artinya apa sih? Aku nggak ngerti loh. Nah, ini ada orang yang bikin. Silakan. Paman. Ayo Paman, apa artinya Paman? Artinya generasi rusak, generasi hancur, generasi yang tidak menggunakan akal sehat, yang cuma membuat sampah di atas muka bumi. Itu generasi rusak maksudnya. Oh, berarti masolang itu rusak. Generasi. Oh, generasi rusak. Generasi rusak. Ya pantas lah, kucing berbulu ayam. Iya, betul. Masya Allah. Iya, silakan. Mungkin teman-teman Kristen ada yang mau naik ya. Kita diskusi santai aja di sini ya. Pak Yusef, halo Pak Yusef, Muslim Kristen. Pak Yusef. Pijat nih. Saya Islam, maaf ya. Oh ya, silakan Pak. Ada yang mau disampaikan? Enggak salah pijat Pak, maaf ya, saya Islam. Makasih. Oke Pak Yusef, saya turunkan dulu ya Pak Yusef ya. Sama-sama. Ya silakan teman-teman Kristen, ada yang mau naik ya, diskusi santai aja ya. Judulnya kita panaskan lagi, Yesus Tuhan duplikat. Ya,
Karena tadi agak-agak berat itu. Yesus Tuhan, Oten Tuhannya jorok. Ya, silakan mungkin teman-teman Kristen ya yang mau naik, minta permintaan ya. Kasih tanda tanya host. Ini pertanyaan, bukan kesimpulan. Oh, tanda tanya. Iya. Nah, gini ya. Oke, silakan teman-teman Kristen. Banyak sih di bawah ini, tapi naik aja teman-teman, nggak apa-apa kok, nggak dimakan kok, santai aja kita, ya kan? Memang agak kurang nih sekarang ini, aduh, gara-gara musim durian barangkali. Kapan Ki? Kapan apa? Musim durian? Papi. Musim durian dia loh. Baru aja balik dari sana. Oh, baru balik? Iya. Cuman kan ya seperti itu tadi, Bang Suma yang ke Palopo, tapi orang yang informasikan kalau Yusuf Kalla yang datang. Iya, salam. Iya. Ih, maulah. Enaknya durian, Gurunda. Oh, Iya, kalau Masya di Bunga Didi itu duriannya bagus di sana. Ya, betul. Bagus, sekali. Bunga Didi. Itu Kita ada lagi Bang Feros. jatuh Bang sendiri Feros di dari pohon. Sabang. Bang Feros di Sabang sudah siap-siap. Oh gitu. Iya. Jadi kapan ada schedule? Iya. Halo, Bisa, assalamualaikum. bisa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi udah mulai banjir di sini. Kalau duren Bunda Vera dari ujung ke ujung dia. Iya, Palembang juga bulan 2 katanya. Ya, tapi kalau khusus durian sih ya duren Bunga Didi. Duren Bunga Didi di tempat Bang Suma itu bagus durennya di situ. Tanahnya Ya, Bang mungkin ya. Suma, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Ki? Di Sabang? Di Masamba, Bang. Oh, di Masamba. Iya. Wow. Kita punya keluarga di Masamba itu. Di mana itu? Rata-rata di keluarga di Masamba yang asli di sana ya. Yang dari turunan Malangke, Masangeng, dari Petapau, Petapatimang, itu kita dari situ, Bang. Oh iya. Kebetulan saya kan asli Masamba juga. Ya Allah ya Karim. Saya sudah lama ngikutin Bang Suma. Alhamdulillah. Tadi pagi ini Bang Palopo lagi sendiri, makanya saya dijambak naik. Berarti kita kenal sama teman-teman tablik di sana, Dadang. Iya, kenal. Alhamdulillah, Masya Allah. Tablik di Sabang dia kumpulnya di Sabang. Di Sabang dia. kumpulnya, iya. Sabang dia. punya kakak itu termasuk juga pimpinannya Ya, izin Bunda, izin sapa dulu boleh ya Bang Feros, Gurunda. siap silakan. Selamat pagi Pak Putra. Pak Putra si Mencret, salah, Putra si Lala. Maaf, pagi. Anggota Bang Iya. Suma pengikut. Silakan diskusi yang baik, yang sopan ya Pak Putra ya. Pakai data, silakan. Ada yang mau disampaikan dengan kita punya tema Yesus Tuhan duplikat, silakan. Yesus Tuhan duplikat. Mesias ada berapa? Satu tuh. Jadi jangan macam orang yang tidak tahu mengenal Mesias. Mulai sudah. Ya, itu bisa datang Mesias palsu dan ajaran-ajaran baru. Oke. Kalau itu salah satu. Bukan mengerti. Mesias itu menurut saudara, nyata, semua nyata. Mesias itu Nyata. Jangan kau main-main. Ini nyata. Mau ikut anggota-anggota antikristus yang tidak percaya kepada Mesias yang diurapi. Satu Mesias yang benar. Mesias itu rasul Jangan kau bikin utus. ajaran baru di sini sudah. Ini Indonesia. Jangan pakai ajaran Palestina. Mesias Kau mengerti kan? itu Tidak. Mesias itu Jangan kau samakan dengan sana lah. kau kenapa? Kalau kamu makan babi aja kau makan. Jangan karaktermu juga sama dengan Kau ajarkan makananmu. saya dengan bahasa orang lain, bahasa Indonesia sedikit. Saya kan Mesias bicara. itu, bos, sampaikan ini Mesias palsu saja kau ini. Sekarang begini, Tidak, Mesias tidak ada sekarang.
Kau sudah menipu berdusta berkali-kali. Kau aneh sekali kau. Mesias itu Hari-hari nggak sadar-sadar otaknya ini. Bang Putra, bisa diskusi nggak? Bisa diskusi nggak? Ngomongnya gagal. Oh ya udah, kalau nggak perlu diskusi, kamu nggak bisa diskusi, kamu di bawah aja. Dah di bawah ya. Oke, lanjut Gurunda. jangan lupa sikat kloset ya. Jadi saudara Kristen itu kalau berbicara Mesias, saudara-saudara kami Kristen ini tolong jelaskan ke kami dong. Mesias itu inkarnasi dewa Athena atau manusia yang diurapi Tuhannya Yahudi untuk menjadi rasul bagi mereka? Mana yang betul? Mesias itu inkarnasi dari dewa Athena atau apa? Oke, Bang Suma, selamat siang ya semuanya. Ya. Gini Bang Suma, kalau saya, Bang Suma tanggapi akal aja ya, akal nggak berat-berat. Begini, bukankah kita tahu bahwa Yesus itu disebut suci ya? Nah, kalau memang betul itu suci, sedangkan ayat Quran dengan jelas bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang pernah berdosa juga, ada ayat-ayatnya memohon ampunan atas dosa-dosanya. Nah begini Bang Suma, kita pakai akal, apa iya orang manusia biasa berdosa itu menyempurnakan orang yang suci gitu? Jadi kalau menurut akal itu kan, kalau menurut saya cacat logikanya, karena untuk meluruskan atau menyempurnakan itu pasti orangnya yang lebih tinggi derajatnya Bang Suma. Kok seorang berdosa yang diwajibkan untuk memohon ampun, tidak tahu nasibnya, nasib umatnya, kok menyempurnakan orang suci? Itu yang saya agak sedikit kurang terima dengan akal. Silakan Bang Juma. Ya faktanya sudah gitu, mau gimana? Ajaran yang Yesus katakan, masih banyak hal yang aku ingin ajarkan kepada kalian Bani Israel, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu tentang hukum-hukum. Nah sekarang, ada nggak hukum di Kristen? Kan nggak ada. Sementara roh kebenaran itu harus datang mengajarkan segala hukum. Itu fakta. Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan segala hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Nah coba kita berbicara mengenai hukum ekonomi. Ada nggak kemudian Bible bisa mengajarkan hukum ekonomi? Sedangkan Anda lihat bagaimana ajaran Nabi Muhammad datang menjadi hukum ekonomi. Perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah. Itu bukti bahwa ternyata roh kebenaran yang dinubuatkan itu ada pada diri Nabi Muhammad. Anda mau menolak dengan alibi, dengan asumsi, opini, apapun itu, faktanya kita tidak bisa menolak hari ini. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa roh kebenaran itu ada sama Kristen, tolong tunjukkan di Bible halaman berapa, kitab mana, nomor berapa yang menjelaskan tentang hukum ekonomi yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Silakan, saya tunggu. Oke. Ya, Bang Juma, mari kita lihat ya. Tema saya, pertanyaan saya, apa mungkin ya yang derajatnya lebih rendah menyempurnakan yang tinggi derajatnya? Kata siapa? Kata siapa manusia terkutuk yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad? Dia manusia yang mati terkutuk. Coba. Oke. Seluruh dosa-dosa manusia Kristen, misalnya nih Pak Bom curi ayam, dosanya yang tanggung siapa? Yesus. Pak Bom perkaos anak kandungnya, yang tanggung dosanya Yesus. Misalnya Pak Bom kemudian membunuh ibu kandungnya, yang tanggung siapa? Yesus. Terus makhluk yang mati terkutuk di atas salib ini kok katakan derajatnya lebih tinggi gitu? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Jangan Bang Juma, perhatikan Bang Juma. Mau saya putarkan bahwa Anda pernah punya statement bahwa yang disebut Yesus itulah Isa, dan sekarang kau sementara membahasakan bahasa-bahasa yang jelek untuk Isa yang suci itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sadar Anda mengakui bahwa Paulus memperkatakan perkataan yang jelek terhadap Yesus. Mampus. Mampus. Yang mengatakan terkutuk Paulus. Yang mengatakan dia ditampar Lukas. Yang mengatakan dia mati minum racun Yohanes. Yang mengatakan kemudian dia menanggung setiap dosa manusia Paulus, bukan saya. Oke ya. Jadi Bang Juma tidak menjawab. Yang pangkatnya di bawah menyempurnakan yang pangkatnya di atas derajatnya ya. Dudukkan dulu perkara siapa yang lebih tinggi pangkatnya ini. Oke siap. Mari saya tunjukkan ayatnya. Silakan. Begitu banyak ayat ya. Contoh surah Muhammad. Surah Muhammad di situ sangat jelas loh. Itu bahwa surah ke-48 ayat 2. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang, dan terus menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini mantap sekali kan? Mantap sekali. Nabi Muhammad itu dijamin kan? Kalau manusia, dengar, kalau manusia sudah dihapuskan dosa-dosanya, suci nggak manusia itu? Iya. Suci. Nah, kalau manusia mati terkutuk, kalau manusia mati dengan jalan kutuk, suci nggak manusia itu? Oke, dengar. Coba Bang Juma bacakan. Berat kan? Kutuk untuk Yesus. Coba Bang Juma bacakan ayatnya. Coba saya dengar. Apa? Galatia 3 nomor 13. Bacakan Bang Juma. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jedar. Tambah sedikit Bang Juma, masih kurang Bang Juma. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Jedar. Oke. Ya, sekali lagi. Pantas orang bilang Bang Juma cuma yang mati digantung di atas tiang salib. Dengar. Yang mati digantung. Yang mati digantung di atas tiang salib itu mati dengan terkutuk atau tidak? Ya, saya bacakan ayat juga baru saya jawab ya. Ya, silakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke, ulang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Bang Suma sambung. Karena kita. Nah, siapa yang terkutuk? Yesus yang terkutuk. Cuma ini lari-lari ya, waktu masih sekolah lari-lari ya. Di situ ada Yesus yang terkutuk. Ada objek ya. Perhatikan nih. Menjadi terkutuk karena kita. Nah, jadi siapa yang terkutuk? Yesus. Bang Juma dan saya. Nah, Yesus lah. Kan sudah jelas. Yang terkutuk karena kita. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, dengar nih Bang Juma. Bang Juma masuk penjara karena perbuatan anak Bang Juma. Karena perbuatan anak Bang Juma. Siapa yang berdosa? Bang Juma. Lucu. Dalilnya mengatakan apa? Yesus. Dengar dalilnya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang mati digantung. Siapa yang mati digantung? Oke, jadi jelas Siapa yang mati digantung? Karena kita. Siapa yang mati digantung? Udah, Kristus. Sudah. Karena siapa? Yesus itu mati dengan jalan terkutuk. Saudara, Yesus itu mati dengan jalan terkutuk karena dosa-dosa kalian. Betul? Ya. Jadi siapa yang terkutuk? Yesus. Bang Juma dan saya yang terkutuk. Nih, saya bacakan 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen.
Betul? Nah, mantap. Betul? Bang Juma ya. Sekarang ini yang digantung di atas tiang salib kah yang terkutuk atau Kristen yang ditebus? Ya, aduh, sudah sangat jelas. Karena kita, maka dia menjadi terkutuk. Nah, karena kita, maka dia menjadi. Nah, sudah. Sekarang Bang Karena Juma kita, maka dia menjadi. Tadi Bang Juma Karena kita, maka dia menjadi apa? Menjadi mulia atau menjadi kutuk? menjadi kutuk ya. Menjadi kutuk. Jadi yang terkutuk di situ siapa? Karena kita dia menjadi Yang terkutuk di situ siapa? Kristus. Karena Kristus. Maka pantaskah, dengar. Maka pantaskah kemudian manusia terkutuk itu bisa menyelamatkan? Pantaskah? Pantas nggak? Manusia terkutuk menyelamatkan kita? Pantas nggak? Oke, Bang Juma. Sekarang sepertinya karena Bang Juma tidak menjawab pangkat rendah, menyempurnakan Dongo. Saya mengatakan bahwa dudukkan dulu perkara siapa yang rendah, yang mulia Nabi Muhammad atau Kristus yang mati terkutuk. Yang mana yang mulia di situ? Bang Juma. Yang mana yang terkutuk di situ? Yang mana yang terkutuk? Yang mati, yang mana yang rendah maksud saya? Yang mulia Nabi Muhammad atau Kristus yang mati dengan jalan kutuk? Yang mana yang mulia? Menurut Al-Quran yang lebih rendah dari Kristus Isa adalah udah. Hancur. Udah turunkan Mas. Ya. Anda ke gereja berkumpul dengan orang-orang yang memperbodoh diri, jangan di sini. Jangan di sini. Kau membuka aib agamamu sendiri. Yang kau sembah itu adalah makhluk, di mana makhluk ini mati terkutuk. Pantaskah makhluk yang mati terkutuk itu dituhankan? Makhluk yang mati mulia saja nggak pantas, apalagi terkutuk. Di mana otak kalian? Yang terkutuk di situ yang digantung. Siapa yang digantung? Ya Yesus katanya. Terus yang digantung terkutuk ini kau tuhankan. Bah, parah kali bah. Kalau kau mau menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi yang agak keren sedikit lah, Monas. Monas itu kan tidak terkutuk. Sungai Nil itu kan nggak ada dalil yang terkutuk. Ya kan? Asal gitu. Apa Gunung Bromo bisa kau sembah? Kondeknya Mak Lampir juga bisa. Sandal jepit juga bisa, Paman. Iya, karena tidak terkutuk. Kok cari sembahan yang terkutuk disembah? Masalah generasi. Ya betul, Pasar Senen juga bisa kau sembah kalau kau mau. Jalan Perintis Kemerdekaan pun bisa kau tuhankan. Karena tidak terkutuk. Oh, cari sembahan kok yang dikutuk. Wah. Parah. Ya saya kan mengikuti alur daripada temanmu tadi yang ongol-ongol itu. Saya cuma mengikuti saja. Makhluk terkutuk kok dituhankan. Jangan nangis, sudah ada diskusi. Ya. Oke, perkenalan dulu. Aku ini manggilnya Juma atau Nur Alim ini? Terserahmu lah. Ya. Nama itu yang jelas lah, Nur Alim atau Juma. Boleh kau panggil saya Nur Alim, boleh. Panggil Bang Zuma juga boleh. Palsu, cocok. Ya terserahmu, mau panggil saya guru palsu juga boleh. Tapi kamu tidak bisa menyembunyikan sakit hatimu terhadap kebenaran yang aku utarakan kan? yang mana? Apa? Yang mana betulnya aku panggil nama aslinya? Iya, suka-sukamu. Nggak boleh suka-suka, harus sesuai dengan data lah. Saya kan, masa saya harus memaksa kamu orang yang tidak berakal ini untuk manggil saya dengan panggilan? Kenapa kamu buat Juma, bukan Nur Alim namamu? Nur Alim itu terlalu mulia buat kalian. Nur Alim itu cahaya ilmu. Terlalu mulia? Oh iya dong. Sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang tidak namamu Nur Alim. Lah, kenapa kau maksa saya? Sama seperti Paulus yang tadinya Saulus. Kenapa rubah jadi Paulus? Namamu itu Nur Alim. Yang tadinya Elohim kau rubah menjadi Theos. Ini Bang Sam izin Gunda. Bang Sam naik mau ngapain? Mau jadi sensus penduduk atau mau diskusi lintas agama?
mau Saya kan mau menyampaikan manggilnya nanti kesakitan apa? hatinya. Bang Juma kah atau Nur Alim? Ya gitu. udah langsung diskusi aja. Ngapain kayak sensus penduduk aja kau? Kerja sana di pemerintahan kota kalau gitu. Nanti Mana bisa diterima. Otak nggak Ya, berfungsi mana bisa diterima. maksudnya bersihin toilet Gurunda. Oh, kalau Iya. Udah langsung diskusi. Kalau nggak saya Iya, turunkan lanjut. aku manggilnya apa ini? Juma atau Nur Alim? Ya udah dia terserah mau apa kamu. aja, terserah kata Gurunda. Udah lanjut. terserah. Oke, lanjut. Oke, terserah ya. Aku panggil nama aslinya aja Nur Alim. Ya, lanjut. iya boleh, masya Allah. Saya yang terima bertanya atau kasih. kamu Bang Nur Alim? Saya bertanya terkait yang tadi. Silakan. Pantaskah makhluk yang terkutuk itu dituhankan? Itu pertanyaan saya. Naskah makhluk yang terkutuk itu dituhankan. Apa itu? Kristus kan? Bukan. Ya, itu dalilnya. Galatia 3 nomor 13. Menjadi. Hai. Alim, Dengan tenang. kata lain, kau sudah mengatakan tidak pantas menjadi Kristen karena Kristen Tuhannya adalah makhluk terkutuk. Alim, tenang. Hai, masolang generasi. Tenang. Hai, hancur, Tenang. hancur. Oke. Di situ dikatakan dia menjadi kutuk. Ya, bukan menjadi kutuk itu terkutuk atau tidak? Bedakan, tenang dulu, tenang. Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk. Menjadi kutuk itu apa maksudnya? Menjadi kutuk itu maksudnya apa? Menjadi Dengar dulu sayur maksudnya apa? penjelasan. Menjadi nasi maksudnya bukan nasi. Hah? Dengar Menjadi dulu, nasi gantian. bukan nasi. Menjadi sayur bukan sayur. Menjadi kucing Gantian. bukan kucing. Astaga. Menjadi terkutuk, menjadi kutuk bukan terkutuk. Astaga. Nur Alim, gantian dulu ngomongnya. Silakan. Oke, tenang. Silakan. Bilang, bedakan menjadi kutuk dan terkutuk. Bedanya di mana coba? Menjadi kutuk itu orang yang dijadikan kutuk. Kalau yang terkutuk itu dia tersangkanya, terkutuknya. Paham? Apa bedanya? Apa bedanya? Terkutuk dengan terkutuk dengan apa tadi? Terkutuk dengan menjadi kutuk itu apa bedanya coba? Oke, kau jelaskan lagi. Makanya tenang, biar kau paham. Menjadi kutuk, dia itu dibuat menjadi. Terkutuk Menjadi apa? tadi, Menjadi apa? dia Menjadi yang apa? tersangkanya. Menjadi Dengar apa? dulu, Menjadi kau apa paham. dia? Menjadi apa dia? Dengar dulu Nur Alim, dengar. Menjadi apa? Dia menjadi apa? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Ya. Kalau orang terkutuk menjadi apa Beda, dia? Orang apa? terkutuk itu menjadi apa? Beda kan halnya dengan terkutuk. Iya, orang yang terkutuk itu menjadi apa dia? Terkutuk itu orang yang tersangkanya. Iya, orang yang tersangka ini menjadi apa? Menjadi kutuk atau tidak? Astaga, Nur Alim, tenang dulu berjelaskan. Menjadi kutuk, orang yang terkutuk dengan menjadi kutuk itu Contoh, sama nih, aku atau kasih tidak? contoh Ya sama aja. Tenang, aku kasih contoh aja, tenang. Contoh. Oh, Nur Alim jadikan kutuk, kan? Ya. Sedangkan si Romo ini dia terkutuk. Apa bedanya? Bedanya di mana? Sama-sama kutuk. Astaga, masolang generasi, Dinda Juma. Gimana kamu ini? Astaga. Yesus itu menjadi kutuk. Yesus menjadi kutuk. Oke, aku tanya dulu. Menjadi kutuk sama atau beda? Sama. Astaga. Bang Zuma, aku nggak terima nih. Aku bukan Yesus, aku nggak terkutuk. Yang terkutuk itu kan Yesus, bukan saya. Menjadi kutuk dengan terkutuk Gelarmu itu guru. sama. Masa membedakan itu aja nggak tahu? Ya Izin Gurunda Bang Sam. Bang Sam sekolah SD-nya bahasa Indonesia-nya berapa Bang Sam? Astaga. Itu asal mulanya katanya kutuk Bang, kutuk. Jadi menjadi terkutuk itu tambahan di depan dan di belakang bisa juga kutukan gitu. Gini aja. Ini kan sekolah kayaknya Gurunda. Iya, dia ingin menyembunyikan identitas sembahan. Intinya sembahanmu aku kasih contoh lain yang lebih paham. adalah kutuk. Saya ulang lagi. Tenang, Yesus tenang. menjadi kutuk atau Yesus menjadi terkutuk? Ya, Mana yang tenang. betul? Biar ku jelaskan secara rinci. Tunggu. Saya baru ku jelaskan, baru kau paham. Nggak usah Itu terlalu perbedaan. terbelit-belit.
Pertanyaan saya adalah, dengar. Pertanyaan saya adalah, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi terkutuk? Mana yang betul? Menjadi, kan situ dulu yang menjadi kutuk. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Oh, gini contoh, aku kasih contoh Menjadi lagi. apa? Menjadi apa? Astaga, udah dijawab juga. Tenang. Menjadi apa? Biar ku jelaskan, tenang. Menjadi apa? Astaga. Yesus itu menjadi apa? Menjadi kutuk. Bukan menjadi Tuhan. Ya dengar dulu baru ku jelaskan. Yesus itu menjadi Tuhan atau menjadi kutuk? Yesus itu datang ke dunia bukan menjadi mulai. menjadi manusia. Pertanyaan saya, anak Maria itu menjadi datang Tuhan ke atau dunia menjadi kutuk? Tuhan. Dia itu Tuhan sendiri. Astaga. Yesus itu menjadi Tuhan atau menjadi kutuk? Di situ dikatakan menjadi kutuk. Pertanyaannya kemudian, pantaskah orang waras? Perbedaannya Pertanyaannya kemudian, pantaskah orang waras menyembah manusia kutuk? Kau jelaskan dulu contohnya, Yin. Contoh. Pantaskah manusia berakal menyembah manusia kutuk? Gantian. Oke. Contoh. Pantaskah orang waras menyembah manusia kutuk? Nggak bisa diam memang. Pantaskah manusia berakal menyembah makhluk kutuk? Siapa itu makhluk kutuknya siapa? Kan tadi kau aku Yesus. Oh, kalau Yesus jelas. Nah, itu dia makanya muncul pertanyaan. Dia Allah yang menjadi pantaskah orang waras mempertuhankan makhluk kutuk? Makhluk kutuk? Di mana dia makhluk kutuk? Lah tadi itu apa yang kau bilang? Yesus itu menjadi apa? Makanya bedakan menjadi apa? Kutuk dan menjadi kutuk. Itu beda. Menjadi kutuk. Maka pertanyaan saya, pantaskah makhluk kutuk? Masalah generasi, pantaskah makhluk kutuk itu dituhankan? Pantas nggak? Karena apa dia dituhankan? Ada sebabnya. Nggak ada urusan. Saya bertanya, pantaskah orang waras menuhankan makhluk kutuk? Yesus menebus dosa manusia menjadi kutuk. Iya, menjadi kutuk. Ya. Menjadi kutuk Yesus itu, menjadi kutuk dia Yesus menjadi itu. Kutuk itu apa? Karena menebus dosa manusia. Itu apa? Kutuk itu apa? Menciptakan manusia dari debu dan tanah. Itu apa? Kutuk itu apa? Gak berbuat dosa apa? Kutuk itu apa? Kutuk itu adalah dosa. Pantaskah manusia waras menyembah dosa? Astaga. Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk. Bilang sama, kau bilang ya, tadi katanya kutuk itu dosa. Beda tadi itu. katanya dosa. Makanya aku kasih contoh tadi kau gak paham. Dosa itu katanya kutuk. Pantaskah orang waras menyembah dosa? Emang bahasa Indonesianya kayaknya rusak ini Gurunda. Menjadi rusak kayaknya. Menjadi kutuk itu bedakan. Memang kita sudah bedakan sesuai dengan maumu, terkutuk dengan kutuk. Memang kita nggak bahas itu lagi karena ilmumu akan hanya memelintir aja. Yang saya bahas sekarang ini, kutuk itu apa? Kutuk itu dosa. Yesus menjadi dosa. Pertanyaan saya, pantaskah orang waras menyembah dosa? Bang Juma. Nur Alim, bukan Bang Zuma katanya. Jangan pimplan. Penyembah dosa. Penyembah dosa. Jangan kau jilat sendiri ludahmu, penyembah dosa. Kau ikut menuhankan dosa kau. Tenang, Nur gitu dong. Alim. Iya, Paman. Nur Alim menjadi terkutuk. Bukan menjadi terkutuk katanya tadi. Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Nah, gitu dong. Menjadi dosa kan? Menjadi dosa. Pantaskah orang waras? Pantaskah orang waras menyembah dosa? Diam dulu, baru ku jelaskan. Masalah generasi. Pantaskah orang waras menyembah dosa? Kenapa disembah? Kenapa? Bukan, pantaskah orang waras menyembah dosa? Astaga, menjadi bukan dosa, menjadi kutuk. Menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi kutuk itu apa? Bedakan menjadi kutuk dan terkutuk, itu bedakan. Kutuk itu apa? Kutuk itu apa? Nangis. Menjadi kutuk dan terkutuk. Teman-teman,
Kalau Apakah bisa sama? istirahatkan aja dia, dia sudah Iya. jujur, diistirahatkan. Betul. Kasihan dia, kasihan. Harus Kasihan dia, harus kasihan. belajar dulu ke balai pustaka, ke Kasihan dia, perpustakaan, ke perpustakaan dulu ya, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Jadi- izin Bunda sapa dulu Gurunda, ada Petra nih. Oh, Oke, udah turun. silakan. Lanjut Gurunda, lanjut. Jadi jelas saudara kita tadi itu tujuannya ingin menjatuhkan. Tapi faktanya dia terbukti menyembah dosa. Bukan terkutuk katanya, tapi kutuk. Menjadi kutuk. Kutuk adalah dosa, menjadi dosa. Pantaskah orang waras menyembah dosa? Tidak pantas, makanya orang Islam tidak menjadi aliteng. Jadi mereka yang menyembah kutuk, menyembah dosa, ya wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Kata Quran, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Memang mereka sudah pantas sesat. Kenapa? Karena mereka menyembah kutuk. Itulah kata Quran. Manusia itu terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang beriman, ada kemudian yang mendapat petunjuk, ada yang kafir, yaitu yang sesat. Nah, pantaskah sesat bagi orang yang menyembah dosa? Ya pantaslah. Pantaskah Al-Quran mengatakan mereka lebih rendah dari binatang? Ya pantaslah. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa? Karena mereka penyembah kutuk, penyembah dosa. Mau nggak kita murtad menuju kepada menyembah kepada dosa, menyembah kepada kutuk? Mau nggak? Mau nggak umat Islam, anak-anakku yang Islam ini, yang selalu didatangi misionaris untuk menyembah dosa, menyembah kutuk? Mau nggak kalian? Tidak mau. Oleh karena itu, rajin-rajinlah mengikuti kelas-kelas dialog lintas agama supaya kalian jangan terjerat dalam tipu daya untuk menyembah kutuk atau menyembah dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Saya ada kegiatan sejenak sambil menyimak. Silakan. Baik, terima kasih Gurunda. Iya, Petra, selamat siang Petra. Ya, selamat siang. Iya, Petra, apa yang mau disampaikan? Apa mau diskusi baik-baik? Saya menanggapi apa kata Juma. Apapun kata Juma itu silakan ya. Silakan. Tetapi ingat Juma, Yesus dijadikan kutuk oleh karena pelanggaran manusia Juma. Supaya manusia itu diselamatkan dari kutuk dosa. Dia yang menanggung kita di kayu salib supaya kita hidup. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, jikalau kamu mengatakan itu Juma, itu hakmu. Tetapi ingat, penghakiman ada di atas kepalamu. Jangan coba-coba sama Kristus. Itu hakmu kawan. Tetapi ingat, di akhir hidupmu, tengok bagaimana kau nanti. Kematian Kristus Juma tidak sia-sia. Berlaku kepada semua manusia. Dia bukan Tuhan palsu, bukan. Hati-hati kamu. Bukan. Saya menasihati dia. Jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Apakah kamu mau menantang Tuhan, Juma? Apakah kamu mau menantang dia? Udah belum saatnya. Oke. Nah, coba. Silakan Gurunda. Oh ya, Gurunda mungkin lagi ada kesibukan. Oke, Kan Tuhan, dia kutuk katanya tadi. Kita mendengarkan kok di sini, dia itu kutuk, dia itu dosa. Pantaskah manusia waras menyembah dosa? Gimana sih lo? Derita lu. Saya kan bertanya, pantas Dia tidak dijadikan orang waras dosa menyembah dosa? oleh karena pelanggaran kita. Nenekmu kiper, urusan lu itu derita lu. Yang saya tanya, pantaskah menyembah makhluk kutuk, makhluk dosa? Pantas gak?
Di dalam kitab Yesaya makanya dikatakan Kitabnya Yahudi lagi dibawa-bawa. Ngapain kau bawa kitabnya emang kitab Yahudi? Yahudi kitab siapa? Orang Yahudi tidak menyembah kutub. Orang Yahudi tidak menyembah dosa. Ngapain kau bawa Makanya- kitabnya Yahudi? makanya- Hanya sekedar untuk mencuci otaknya orang waras agar mereka Makanya ikutan Juma, menyembah kutub. kalau Jangan Allah gitu kenal dong. nggak Nabi Yesaya? Jangan gitu dong. Ngapain Allah kau bawa kenal kitabnya nggak Nabi Yahudi? Yesaya? Hah? Ngapain kau bawa kitabnya Yahudi? Pada intinya kau penyembah kutub. Udah selesai. Tepuk Tuhan tangan itu untuk kenal nggak Petra. Nabi Yesaya? Penyembah dosa. Nubuatan Yesaya kenal nggak? Sudahlah, derita lu itu intinya lu penyembah dosa, lu penyembah Kenal nggak kutuk. Allah ini Nabi Kira-kira Yesaya? ada nggak keselamatan bagi penyembah kutuk? Ya nggak ada, derita lu. Siapa suruh nyembah kutuk? Kenal nggak? Tanya, Allahmu kenal nggak Nabi Yesaya? Nubuatan Yesaya kenal nggak? Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh makhluk penyembah kutuk. Kenal nggak Allahmu Nabi Yesaya? Sudah. Udah saya angkat telepon dulu. Kau nangis aja di pojokan sana ya. Penyembah kutuk, jangan sok belagu kau penyembah dosa. Allahmu ini Nabi Yesaya. Kalau benar Tuhanmu itu Tuhan, kenal nggak Tuhanmu ini Nabi Yesaya? Kenal nggak? Jangan kabur dari saya. Jadi Nggak ada gini yang aja, kabur. kita panggil Yesaya aja sekarang. Iya. Kita panggil Yesaya aja. Lanjut host. Ya, kita panggil Yesaya. Kenal nggak Dia Allah itu kenal. apa? Nabi Musa. Iya, Kenal? sabar. Makanya Tidak, kita panggil tidak, aja saya sama si Yesaya. Juma. Silakan Saya- Pak Yesaya saya naik. sama si Pak Juma. Yesaya naik. Itu ada Pak Yesaya di bawah. Kenal nggak Allah ini sama Nabi Musa? Kejauhan, Petra. Yesaya aja kenal nggak sama Yesus? Gitu, kejauhan. Ya kenal dong. mana? Makanya Nabi Yesaya menubuatkan kematian Tuhan. Di mana ada Yesaya meyakini Tuhan mati? Ini aja kau. Dia akan mati di antara dua penjahat. Itu kata Nabi Yesaya. Sekarang Itulah. Allahmu kenal nggak? Mana ada orang Yahudi percaya Tuhan mati? Aneh-aneh aja kau, Petra. Saya sama si Juma. Ayo Juma, ayo. Kenal nggak Allah ini Nabi Musa? Coba. Mana Taurat Musa itu? Taurat Allahmu yang kan menunjukkan. Coba tunjukkan Taurat. Kenapa ini kau yang tantrum diturunkan sih kepada Nabi Petra? Musa. Ayo. Petra, izin. Tadi Bunda naikkan kamu, diskusi baik-baik. Kalau kamu tantrum gini nggak mau. Bukan takut saya. Ayo Juma, coba. Ya udah baik-baik tuntut sama host dulu. Tunjukkan Taurat Allahmu yang diturunkan oleh Musa. Coba. Mana? Loh, kok Coba, tanya baca.